Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Salsabila dalam Bincang iNews. Saat ini pembahasan terkait dengan kesehatan mental semakin banyak dibahas oleh masyarakat, terutama generasi milenial. Dan di kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara menjaga kesehatan mental dengan mindfulness. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Wahyu Hasni Ilmi MPC. Selamat datang Bapak di Bincang iNews. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang sekali di kesempatan ini kita bisa ngobrol bareng ya terkait dengan topik yang sedang hype banget di kalangan remaja, yaitu terkait dengan kesehatan mental. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu menjaga kesehatan mental dengan mindfulness. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak terkait dengan mindfulness, kemudian relasinya dengan kesehatan mental itu seperti apa? Oke, mindfulness itu sendiri merupakan sebuah metode sebenarnya yang tidak asing lagi, bahwa mindfulness itu pada intinya adalah kita sadar, kita mulai menyadarkan diri, baik pikiran maupun kegiatan kita saat ini, sehingga apapun yang kita lakukan tidak merasa terbebani oleh masalah-masalah yang terlalu berat, ataupun tidak terlalu takut akan masa depan, seperti itu. Dan relasinya tentang kesehatan mental, yaitu kesehatan mental terkadang kita sepelekan, padahal itu sangat penting sekali, di mana seseorang yang merasa takut, merasa cemas, atau merasa tertekan terkadang melupakan fisiknya, melupakan indranya, sehingga dia hanya fokus dengan masalahnya. Sehingga mindfulness itu sendiri akan mencoba mengembalikan pikiran pada saat ini dan di sini, sehingga dia tidak terlalu terpikirkan, terbebani dengan masalah-masalah yang sedang dihadapinya, seperti itu. Oke, jadi mindfulness ini memang diharapkan bisa membantu juga mereka supaya nggak overthinking gitu ya. Benar sekali itu saya. Kemudian kita tahu sekarang banyak banget nih remaja-remaja ya, khususnya mereka tuh terlalu berpikir dengan rasa takut, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, tetapi mereka sudah mengkhawatirkan itu gitu. Kemudian bagaimana sih cara kita bisa mulai menerapkan mindfulness ini di kehidupan sehari-hari? Oke. Ini menarik ya Mbak ya, di mana remaja-remaja itu sendiri, terutama di milenial, Gen Z dan Gen Y dan Gen Z seperti itu, di mana ada sebuah pola harian yang cukup signifikan berubahnya daripada generasi-generasi sebelumnya. Kalau di generasi boomer, itu kegiatan fisik hampir 70-80% dilakukan. Di mana generasi boomer itu generasi tahun 70-an, 80-an, itu banyak sekali kegiatan fisik. Dia bisa ke ladang, ke sawah, ke mana saja, bermain bersama teman-temannya, seperti itu. Tetapi pada generasi milenial, masuk ke generasi Y dan Z ini, di situ ada lompatan teknologi. Lompatan teknologi ini juga memunculkan pola kehidupan yang berbeda. Di situ sudah mulai gadget berkembang. Sehingga perkembangan gadget itu juga nanti akan menurunkan porsi kegiatan fisik. Padahal kegiatan fisik itu sangat penting sekali untuk menurunkan stres, meningkatkan hormon-hormon yang memicu kebahagiaan. Sedangkan yang sekarang dikonsumsi oleh generasi milenial, generasi Z itu adalah informasi-informasi yang memunculkan perilaku-perilaku, rasa-rasa tidak nyaman, rasa cemas. Karena kita lihat nanti ada orang yang memamerkan ini, memamerkan itu. Nah, inilah yang memunculkan generasi-generasi milenial ini kehabisan energi harian. Pikirannya jauh ke depan, tapi fisiknya tetap di sini. Oleh sebab itu butuh sekali mindfulness untuk kita pelajari atau bahkan untuk kita terapkan kehidupan kita sehari-hari, terutama generasi milenial ini seperti itu. Jadi ketika berbicara tentang mindfulness itu berarti memang kita diharapkan bisa fokus dengan satu hal dulu gitu ya. Benar sekali. Tidak boleh bercabang mikirin yang udah lewat. Kayak tadi ada sesuatu di sosial media mungkin jadi kita main pikiran ya, aduh ini sih ini ada ini, duh kita belum ada nih gitu ya. Jadi
malah semuanya terkuras di pikiran bukan melalui energi fisik kayak Benar tadi yang sekali. dijelaskan gitu ya. Iya. Oke, tadi sudah dibahas juga terkait dengan timbulnya kecemasan gitu ya pada seseorang. Ketika berbicara terkait dengan kesehatan mental dan juga kecemasan, biasanya orang-orang menganggap itu orang yang hari-harinya bahagia, full ketawa gitu, itu berarti menandakan mental yang sehat. Sebenarnya itu benar atau ada yang perlu diperbaiki dari Nah, mindset seperti itu? benar sekali ya, Mbak. Ya, ada mitos nih. Wah, kalau orang sehat mental itu terlihat tertawa terus-menerus. Padahal kita nggak tahu di belakangnya seperti apa. Tapi begini, intinya orang yang merasa sehat mental itu dia mampu mengendalikan dirinya. Kembali lagi ke mindfulness tadi. Dia sadar dan dia mampu mengendalikan dirinya seperti itu. Dan tentu saja yang cemas tadi yang saya katakan bahwa cemas itu kadang orang merasa cemas karena di depannya itu dia mampu atau tidak menjalani hidupnya. Dia pasti ada keraguan di situ. Kemudian dia pasti ada rasa takut apakah sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Itu membuat orang merasa cemas. Seperti itu. Dan biasanya orang yang merasa sedih itu yang merasa loneliness, kemudian sedih, kemudian dia merasa depresi, biasanya ada hal-hal yang disesali di masa lalu. Sehingga orang yang terlalu takut di masa depan dan merasa sedih di masa lalu, biasanya ini adalah orang yang tidak berada pada kategori mindfulness. Karena pikirannya terjebak di masa lalu atau terjebak di masa belakang. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana tadi terkait dengan orang yang terlihat bahagia saja, itu apakah berkaitan dengan berarti mentalnya sehat, atau sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental yang dikatakan mentalnya sebenarnya baik-baik saja itu yang seperti apa? Baik. Yang dikatakan orang sehat mental adalah tentu saja dia mampu untuk mengontrol dirinya, mampu untuk secara sadar ya melakukan aktivitas-aktivitas positif tentu saja, dan tentu saja dia mempertahankan pola pikir yang positif. Itu. Oke. Ya, mempertahankan pola pikir yang positif. Dan mindfulness tentu saja nanti akan memberikan step-step untuk melakukan itu semua. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti orang yang sebenarnya mentalnya sehat bukan berarti nggak bisa nangis, nggak bisa sedih gitu ya. Benar, ya orang mental sehat juga wajar ketika dia takut juga seperti itu. Misalnya nih ya, anggap saja ada bintang buas. Iya. Orang sehat tentu saja akan takut. Betul. Iya. Atau misalnya dia mendapatkan kabar gembira gitu, dia akan tertawa. Oke. Mendapatkan kabar duka, dia akan menangis, itu juga wajar. Luar biasa. Asalkan ketika dia mendapatkan perilaku-perilaku yang atau hal-hal yang negatif misalnya seperti itu ya, dia tidak terlarut di dalamnya. Oke, nanti kan kita bahas lebih lanjut lagi Bapak. Benar sekali. Kita break sejenak dan tentunya ini masih dengan pembahasan yang begitu menarik hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, iya, dikasih benar-benar. senjata gitu? Mbak Vera boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpur Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supir nih? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta,
Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Terima kasih pemirsa masih membersamai kami di Bincang iNews. Baik Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi ya. Berarti kalau yang saya simpulkan adalah it's okay not to be okay. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya perasaan apapun yang ada dalam diri kita itu ada baiknya memang harus diungkapkan gitu ya. Tidak perlu ingin terlihat baik-baik saja gitu ya. Justru mereka yang terlihat baik-baik saja itu yang perlu dipertanyakan. Ya kok nggak pernah sedih, nggak pernah terlihat ekspresi yang berbeda tiap harinya seperti itu. Nah kemudian terkait dengan mindfulness tadi, itu apakah memang ada terapi tertentu atau mungkin itu bisa dilakukan dengan sendirinya di rumah atau seperti apa? Baik, untuk saya ya Mbak ya, jadi terapi mindfulness itu sendiri merupakan terapi yang dia tidak berdiri sendiri tentu saja, tetapi terapi itu juga dikaitkan dengan terapi yang lain. Gitu. Tetap meskipun kita berikan terapi mindfulness, dia melakukan konseling, rilis emosinya dan rilis masalahnya seperti tetap harus dilakukan. Tetapi mindfulness itu kembali lagi dia harus sadar. Jadi kalau mindfulness itu prinsipnya ada 5. Jadi pertama mindfulness melalui indera perabanya, kemudian yang kedua indera pendengarnya, kemudian yang ketiga indera penglihatannya, yang keempat indera penciumannya, dan yang kelima indera pengecapnya. Dan setiap orang ini beda-beda tentu saja. Ada yang senang mendengar, ada yang senang melihat pemandangan, ada yang senang makan, ada yang senang pernah melihat bola-bola yang dipegang-pegang orang yang berwarna seperti bola kayak jarum-jarum. Nah itu ya, seperti itu. Ada seperti itu. Nah tentu saja anggap saja salah satunya senang dengan terapi mendengarkan, seperti itu ya. Mindfulness mendengarkan. Maka kita anjurkan dia di rumah untuk mendengarkan sesuatu yang menyenangkan baginya. Seperti itu. Kemudian kita ibaratkan juga mindfulness-nya dengan makan. Kebanyakan orang yang cemas itu makannya cepat, tergesa-gesa. Jadi makannya harus perlahan, dirasakan, kemudian posturnya pun dirasakan, sampai benar-benar dia telan. Jadi ibarat kata, yang tadinya dia cemas, kemudian dia merasa takut, merasa tidak nyaman itu, dia lupa dengan progres di dalam dirinya itu. Mindfulness akan mengembalikan itu semua. Bahkan nanti mindfulness itu juga bisa kita latih dengan cara berjalan. Berjalannya seperti apa, perlahan, setapak demi setapak, tanpa alas kaki. Atau bahkan juga mindfulness itu bisa dilakukan ketika duduk seperti ini, Mbak. Iya. Duduk seperti ini, jadi kebanyakan orang yang fokus dengan masalahnya itu tidak fokus dia dengan duduknya. Dia tidak nyaman lah seperti ini, kesana kemana. Nah, mindfulness itu ya kita raba dulu tempat duduknya, gitu, kita sandarin, ya kemudian kita duduk nyaman. Jadi mindfulness itu intinya adalah kita sadar melakukan kegiatan kita saat itu. Mau pada saat kita terapi ataupun di rumah itu tidak masalah.
Oke, jadi mulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari gitu mulai terkontrol seperti itu Pak ya. Kalau bahasa zaman sekarang tuh healing gitu ya. Healing, Jadi kita buat diri kita nyaman, melakukan hal-hal yang memang kita sukai seperti itu. Nah untuk itu sendiri Pak, apakah ada jangka waktu untuk konsisten di tahap pertama nih? Misalnya apakah seminggu pertama harus konsisten atau bagaimana? Oke, baik untuk perubahan di dalam otak gitu ya. Jadi kan perubahan di dalam otak itu nanti akan memunculkan juga perubahan emosi. Kemudian nanti perubahan emosi akan memunculkan perubahan perilaku. Nah, biasanya pada terapi-terapi yang saya lakukan itu 1 bulan sudah terasa. Asalkan pola-pola mindfulness-nya dilakukan. Ya, misalnya yang tadi nanti di rumah, ketika dia sampai rumahnya, dia harus makan dengan perlahan. Mandi perlahan saja. Gitu. Jadi tidak harus dia mandi cepat-cepat, tapi dia gosok dirinya perlahan dan nikmati airnya seperti itu. Here and now di situ. Jadi seperti itu. Kemudian nanti pada saat dia menggunakan baju, dia perlahan, Mbak. Wah, ini di Belanda terapinya seperti itu juga, Mbak. Jadi perlahan dia masukkan kancing satu persatu gitu. Atau mungkin dia pakai lotion juga perlahan. Seperti itu. Perlahan sehingga pikirannya itu bukan di masalah tetapi di gesekan-gesekan di beberapa bagian tubuhnya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan masalahnya itu? Apakah langsung hilang? Tentu saja tidak hilang. Ya. Artinya mindfulness tidak menghilangkan masalah. Tetap meskipun dia sudah melakukan mindfulness, tetap masalahnya harus dirilis. Konsultasi mungkin, konseling mungkin, seperti itu ya. Tetapi dalam rentang waktu 1 bulan saja dengan melakukan mindfulness secara perlahan tadi, ya sederhana, duduk, tidur, makan, minum, mandi dengan perlahan itu sudah terasa sekali. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya yang ingin dicapai dari kegiatan mindfulness ini apa sih ke depannya? Goals-nya adalah mindfulness itu kembali menyenangkan diri, kembali nyaman dengan diri. Yang tadinya itu banyak tuntutan, yang tadinya itu merasa ekspektasi terlalu banyak, harapan-harapan terlalu banyak, kita kembali lagi ke diri. Kayak semacam, ternyata ini loh yang saya inginkan. Gitu. Oke, saya punya hayalan, saya punya ekspektasi, tetapi ya saya bakalan cari, tapi ada kemampuan saya maksimal seperti itu, dan itu tidak akan merubah perasaan saya, tidak akan merusak mood saya seperti itu. Saya tetap akan mengejar, tapi ada batasnya saya. Jadi kita sadar kembali lagi seperti itu. Jadi kalau yang saya simpulkan di sini juga kita harus menambah porsi kesabaran juga nih. Iya benar sekali seperti itu ya. Tentu saja karena kan perubahan itu tidak langsung instan. Benar, jadi harus ada proses, ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan juga ya. Baik, kalau gitu kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan kesehatan mental pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah.
mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Dan kita lanjutkan kembali Pak, perbincangan kita terkait dengan kesehatan mental ya. Mungkin sekarang kita akan lebih fokus ke generasi milenial ya, Gen Z gitu, yang dimana sekarang memang mereka yang sepertinya membutuhkan support nih buat mental mereka gitu ya. Benar. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, gimana sih supaya kita tuh tidak usah overthinking ya, biasanya sekarang overthinking, berpikir terlalu khawatir, kemudian mendapatkan banyak tekanan-tekanan mungkin dari luaran sana yang mengharuskan mereka memenuhi ekspektasi banyak orang seperti itu. Oke, ini menarik ya Mbak ya, kita bahas sedikit tentang Gen Z nih, sedikit saja, bahwa Gen Z ini dia memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya adalah energinya itu sebagian besar ketika tidak di-manage ya, akan habis di smartphone. Sehingga smartphone itu juga akan menawarkan beberapa informasi-informasi yang dia pun tidak bisa kontrol. Ada mungkin di berandanya muncul pencapaian-pencapaian orang, kemudian nanti barang-barang dan lain sebagainya. Dan itu juga memicu sebuah ekspektasi tertentu. Nah, akibatnya ketika Gen Z akan melakukan aktivitas, energinya yang tadi 100% sudah tidak 100% lagi. Akibatnya aktivitas yang lainnya pun tidak bisa maksimal. Cara yang pertama adalah tentu saja memaksimalkan penggunaan smartphone. Bukan tidak boleh, tetapi memaksimalkan. Artinya apa? Ketika tidak terlalu memiliki impact pada kita, ada baiknya kita tidak menggunakan saja dulu. Nah, mungkin menguranginya dari berapa jam sampai 8 jam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam seperti itu. Itu pertama. Karena klien-klien yang saya tangani biasanya dia terfokus dengan smartphone-nya. Yang pertama saya lakukan adalah kendalikan penggunaan smartphone. Kemudian yang kedua, kembali lagi ya, lakukan hal-hal dengan perlahan. Perlahan yang tadi saya katakan, makan perlahan, mulai perlahan. Kemudian mandi perlahan. Berjalan perlahan. Atau bahkan berkata-kata secara perlahan. Kontrol omongan, kontrol diri. Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentu saja mulai cari tujuan yang realistis. Ini penting sekali. Karena Gen Z itu mayoritas akan memikirkan banyak hal yang ingin dicapai. Ingin itu, ingin ini, atau tuntutan ini, tuntutan itu. Atau ada tekanan ini, tekanan itu, tugas ini, tugas itu. Banyak sekali. Ambil 1 atau 2 tugas dulu yang bisa dicapai dalam hari-hari terakhir. Dan itu lakukan terus selama pola-pola ya. Dan ini tanda kutip masih belum membutuhkan pertolongan yang spesialis. Ya. Tapi istilahnya adalah dia mampu untuk menolong diri sendiri dulu. Jadi tadi ya, pertama kurangi smartphone dulu. Karena di situ akan memunculkan overthinking lah kalau bahasa sekarang ya Mbak ya. Kemudian yang kedua tadi, lakukan hal-hal mulai perlahan. Ya, makan, minum, tidur, berjalan, apa saja secara perlahan. Yang ketiga, lakukan penulisan 1 atau 2 goals yang realistis. Seperti itu yang bisa dilakukan. Oke, jadi itu tahap awal mungkin yang bisa dilakukan oleh
remaja-remaja gitu ya, untuk menolong dirinya sendiri dulu di kehidupan sehari-hari. Kemudian kira-kira nih, mungkin di luar sana juga bingung ya, kapan sih mereka tuh sebenarnya membutuhkan pertolongan spesialis kayak gitu. Karena mungkin dari mereka banyak berpikiran bahwa ketika saya konsul takut di judgment atau dan segala macam gitu. Kira-kira bagaimana cara kita memastikan diri kita bahwa kita masih bisa mengontrol diri sendiri atau sudah harus ke spesialisnya gitu. Oke, baik. Ini penting sekali ya, bahwa sebenarnya orang yang memahami dirinya itu juga harus tahu bahwa dirinya ini butuh ditolong. Gitu. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tentang kesehatan mental ini, orang yang meminta pertolongan itu bukan berarti dia lemah. Bukan berarti dia tidak berdaya, tetapi memang membutuhkan teman untuk mendampingi dalam perjalanan hidupnya. Gitu ya. Jadi semua orang butuhkan teman, termasuk dengan ini. Ciri-cirinya adalah ketika emosinya itu tetap tidak stabil, ya, maksudnya merasa terus sedih. Seperti itu, lebih dari 14 hari atau lebih dari 2 minggu merasa sedih terus-menerus, atau merasa takut yang sumbernya tidak realistis. Ya, dia terus-menerus takut. Seperti itu, misalnya dia takut akan kejadian di masa depan, ya, dia takut akan dibully, tapi takutnya itu benar-benar merasuk lah. Maka itu harus mendapatkan profesional, ya. Tetapi bagi orang-orang yang tadi saya sebutkan tadi masih ringan, dia masih bisa kontrol dirinya nih, dia masih bisa beraktivitas. Dia takut, tetapi ya oke lah, takutnya itu masih bisa dikontrol. Tapi kalau dia tidak ke dalam kegiatan, takutnya agak sedikit muncul lah. Itu masih bisa dilakukan mindfulness tanpa harus ke spesialis, ya, atau profesional. Tetapi ketika takutnya sudah menetap, takutnya tidak mampu dikontrol atau bahkan mengganggu aktivitasnya, dia mahasiswa mengganggu kuliahnya, dia bekerja mengganggu pekerjaannya, dia berumah tangga sudah mengganggu rumah tangganya, maka segeralah. Artinya setiap kesehatan mental itu ketika sudah mengganggu aktivitas kesehariannya, maka bisa dilakukan konsultasi. Nah, tapi sebelum itu bisa dilakukan mindfulness. Seperti itu. Berarti harus kenal dulu nih dirinya ya, supaya tidak salah mengambil langkah selanjutnya seperti itu. Dan satu lagi, Mbak, dilarang untuk melakukan self diagnose. Oke, ya benar banget. Jadi supaya tidak ada yang, wah aku kayaknya bipolar, aku kayaknya ini, gangguan ini dan sebagainya macam gitu ya. Iya, benar sekali. Berarti memang self diagnosis itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Justru nanti malah menjadi-jadi gitu. Overthinking semakin meningkat. Iya, benar banget. Luar biasa. Kalau begitu Pak, adakah kesimpulan ingin disampaikan nih untuk remaja-remaja ataupun generasi milenial di luar sana terkait dengan kesehatan mental? Baik. Teknologi akan terus meningkat, ya, berkembang sejalannya dengan waktu, termasuk dengan smartphone yang kita gunakan, ya, informasi pun akan semakin cepat. Jadi ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hal yang bisa kita kendalikan hanyalah pada diri kita, cara kita merespon akan sesuatu hal. Ya, seperti itu. Dan tentu saja hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah di luar diri kita. Nah, teknologi, informasi, segala macam. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana cara kita merespon. Kembalilah sadar saat ini, melakukan hal-hal penuh dengan kesadaran, makan dengan perlahan, minum dengan perlahan, berjalan dengan perlahan, atau apapun dengan perlahan, penuh dengan kesadaran, maka semoga kita tetap menjadi sehat mental. Seperti itu, Mbak. Luar biasa, segala sesuatunya harus diresapi. Benar ya. sekali. Luar biasa, itu dia tadi pembahasan menarik kita. Luar biasa sekali terkait dengan menjaga kesehatan mental dengan mindfulness bersama Bapak Wahyu Hasni Ilmi MC. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Baik. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali dan berbicara lebih banyak lagi terkait dengan kesehatan mental. Boleh. Baik pemirsa, itu dia penyampaian dan juga penjelasan terkait dengan kesehatan mental. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan mental yang bagus. Saya Salsabila, pamit undur diri dan sampai jumpa.